Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Nailul Fauziah, mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2023 LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 23031170185. Saya mengajar di SMK NU Ma'arif 2 Kudus. Hari ini, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 TKJ 2 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, Ibu absen terlebih dahulu. Aprilia Dwi Lestari, Desta Ferdiansyah, Farah Cahya. Alhamdulillah, berarti nihil ya hari ini. Baik, apa kabar anak-anak? Gak ada yang sedih atau gak ada yang sakit ya hari ini? Gak ada ya? Nah, sudah siapkah belajar hari ini? Tetap semangat belajar ya, karena salah satu cara untuk menuju kesuksesan adalah dengan terus belajar. Nah, mari kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Sebelum mulai materi, kita tadarus terlebih dahulu. Nah, tadarus untuk hari ini adalah Quran Surat An-Nisa ayat 36. Nah, nanti kita tadarus, buzit dulu, baru kalian gitu ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih. Wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur
yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Baik, kemarin kita sudah selesai dengan belajar bab 1, kemudian sekarang kita sudah mulai masuk bab 2. Nah, judul materi yang akan kita bahas hari ini untuk bab 2 adalah tentang Syu'abul Iman. Itu adalah judul pembelajaran kita hari ini. Nah, Syu'abul Iman itu adalah judulnya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Yang kedua adalah menyebutkan dalil Syu'abul Iman. Yang ketiga adalah menganalisis makna Syu'abul Iman. Dan yang keempat adalah menunjukkan kebiasaan bersikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang dimana merupakan beberapa cabang iman dalam kehidupan. Itu adalah beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu membahas materi tentang Syu'abul Iman, Ibu mau memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Adakah yang tahu di antara kalian apa sih itu pengertian iman? Saya Bu. Oh baik, Eva silakan. Apa sih itu iman, Eva? Pintar, iman itu kepercayaan atau keyakinan. Nah, selanjutnya tadi iman. Sekarang apa sih Syu'abul Iman? Oh, coba Ima, apa Syu'abul Iman? Oh, betul. Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman. Selanjutnya, kalau iman tersebut adalah kepercayaan atau keyakinan, sedangkan Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman, lalu apa sih pengaruh dari iman kepada manusia, kehidupan manusia tersebut? Ada yang tahu nggak? Oh, Aska, coba Aska, apa sih pengaruhnya? Iman akan memberi pengaruh pada seseorang untuk selalu terbuka dengan ikhlas tanpa pamrih hanya menghadap ridho dari Allah. Pintar sekali. Jadi di situ pengaruhnya adalah nanti ketika kita melakukan suatu perbuatan, kita itu akan berbuat dengan ikhlas tanpa pamrih, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengaruh dari Syu'abul Iman terhadap kehidupan manusia. Ya. Kemudian selanjutnya di sini Ibu akan membahas materinya, akan menjelaskan materi tentang Syu'abul Iman. Nah, sebelum masuk ke Syu'abul Iman, kita bahas dulu apa itu pengertian iman. Iman sendiri di sini adalah secara etimologis, iman itu berasal dari kata amana yu'minu dan imanan yang berarti tasdiq, yaitu membenarkan atau mempercayai. Dan menurut istilah, iman itu adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu adalah pengertian dari iman. Kemudian pilar iman sendiri itu ada 6 di sini, yaitu 1, iman kepada Allah, 2, iman kepada malaikat, 3, iman kepada kitab-kitab Allah, 4, iman kepada Rasulullah, 5, iman kepada hari akhir, yang terakhir yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar.
Selanjutnya kita bahas tentang apa itu syu'abul iman. Nah, syu'abul iman disebut juga dengan cabang-cabang iman, yaitu menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qomi'ut Tughyan ala Mandumatil Syu'abul Iman, 6 pilar iman ini memiliki beberapa bagian atau cabang dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Nah, selanjutnya terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang itu merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Jadi ada berapa cabangnya? 77. Nah, bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah iman seseorang tersebut. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan iman orang tersebut. Baik, tadi adalah penjelasan materi tentang syu'abul iman. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang mau ditanyakan? Coba Nadine, apa pertanyaannya? Apa manfaat dari syu'abul iman? Pertanyaan yang bagus. Nah, baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nadine. Jadi manfaat dari syu'abul iman dalam kehidupan adalah memudahkan umat Islam dalam memahami tentang keimanan, membuat iman umat Islam menjadi lebih kuat dan lebih terjaga gitu. Gimana? Paham? Baik. Baik, ada yang ditanyakan lagi dari kalian? Tidak. Baik, kalau tidak ada lagi, tidak ada yang ditanyakan, Ibu nanti di sini akan menerapkan pembelajaran dengan diferensiasi konten. Dengan nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan pemetaan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, apa sih itu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik? Kalau visual itu adalah di mana seseorang kemampuannya lebih condong di indera penglihatan. Kalau auditori adalah kemampuannya lebih condong ke di pendengaran. Kemudian kalau yang kinestetik lebih condong ke gerakan gitu. Itu adalah pengertian dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, selanjutnya di sini sebelumnya tolong meja dan kursi ini kalian nanti tata menjadi 3 kelompok ya. Karena nanti kalian kan dibentuk kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Nah, jadi nanti kalian silahkan buat ini meja dan kursi menjadi 3 kelompok gitu. Silahkan nanti itu kalian duduk dan pilih kelompok sesuai dengan kemampuan kalian. Misalkan, oh saya ini lebih condong ke visual. Jadi silakan kalian pilih kelompok visual. Misalkan, oh saya merasa lebih condong di auditori. Silakan kalian pilih di kelompok auditori. Oh saya merasa lebih condong ke kinestetik, penuh dengan gerakan atau mengamati sesuatu. Jadi silakan pilih kelompok yang kinestetik gitu. Jadi nanti kelompoknya ada 3 ya. Silahkan berdiri. Meja dan kursinya dibuat menjadi 3 kelompok. Terima kasih kalian sudah membentuk
meja dan kursi menjadi 3 kelompok. Berarti Ibu tentukan yang sana adalah kelompok apa? Visual. Kelompok visual. Ini milih kelompok apa? Kinestetik. Dan yang laki-laki di sini semuanya kelompok auditori. Baik. Berarti di sini kelompok visual ketuanya adalah Aska. Kalau yang auditori ketua kelompoknya adalah Hafid. Sedangkan kelompok kinestetik ketua kelompoknya adalah April. Nah, baik, kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya nanti Ibu akan memberikan stimulus ke kalian. Yang nanti kelompok visual akan Ibu kasih tulisan yang berisi pengertian syu'abul iman. Jadi nanti Ibu kasih tulisan atau materi yang berkaitan dengan syu'abul iman. Kemudian nanti itu tugas dari kelompok visual adalah silakan nanti kalian baca materi tersebut, kemudian kalian diskusikan dengan kelompok kalian, kemudian nanti silakan jelaskan pengertian dari syu'abul iman dalam bentuk mind map. Jadi kalian nanti itu buat mind map yang isinya tentang pengertian syu'abul iman. Bagaimana, paham kelompok visual? Baik, untuk selanjutnya adalah kelompok auditori. Ini ya, kelompok auditori. Nah, untuk kelompok auditori nanti Ibu berikan rekaman sebuah tayangan video yang kalian nanti dengarkan suaranya, yang dimana nanti rekaman tersebut nanti suara tersebut itu membacakan dalil tentang syu'abul iman. Kemudian silakan nanti diskusikan dengan kelompok kalian, sebutkan apa saja dalil yang berkaitan dengan syu'abul iman. Kemudian silakan kalian tulis dalil-dalil tersebut dengan mind map ya. Paham? Baik. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok kinestetik. Nah, kelompok kinestetik di sini silakan nanti analisis makna syu'abul iman dan buatlah contoh sikap disiplin, jujur, tanggung jawab yang merupakan beberapa cabang iman dalam kehidupan. Paham tugasnya? Baik, kalian sudah paham dengan tugasnya masing-masing. Silakan kalian nanti mengolah informasi dengan cara berkolaborasi dengan menggunakan metode pembelajaran small group discussion dan mind map. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa sih itu metode pembelajaran small group discussion. Metode small group discussion adalah di mana kelompok kecil untuk menuntut dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Nah, untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah menggunakan metode ini adalah di mana kalian ini sudah membentuk kelompok, kemudian nanti Ibu kasih bacaan atau permasalahan untuk masing-masing kelompok. Tadi sudah saya kasih. Kemudian nanti setelah sudah dikasih materi atau bacaan atau permasalahan, nanti dari tiap-tiap kelompok itu mendiskusikan bacaan atau permasalahan tersebut dan menuangkan poin-poin hasil diskusinya. Kemudian dari tiap-tiap kelompok nanti menunjuk juru bicara untuk siapa sih yang akan mempresentasikan kesimpulan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian selanjutnya adalah nanti silakan kelompok lain memberi komentar atau tanggapan atau pertanyaan. Gitu. Paham? Baik. Kalau sudah paham, silahkan di sini nanti olah informasi dengan berdiferensiasi proses. Kalian nanti bebas untuk mengolah informasi dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan kemampuan kalian masing-masing. Ibu kasih contoh
Misalnya, nanti idenya itu berasal hanya dari ketua kelompoknya saja, atau idenya itu berasal dari semua anggota kelompok, itu Ibu bebaskan, terserah kalian gitu. Paham? Paham belum? Paham. Nah, selanjutnya Ibu akan melakukan diferensiasi produk. Tugas-tugas yang sudah kalian diskusikan nanti sama kelompoknya masing-masing, nanti kalian itu presentasikan dengan cara membuat mind map atau peta pemikiran gitu ya. Nanti presentasi di depan, diskusikan terlebih dahulu, dan hasil diskusinya nanti harus dalam bentuk mind map gitu ya. Nah, selanjutnya ini nanti Ibu akan memberikan kertas HVS untuk kalian gunakan membuat mind map. Nah, silakan diskusikan dengan kelompok kalian. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan. Ini kelompok visual ya. Nah, kelompok visual ini adalah materi atau bacaan yang berkaitan dengan syu'abul iman. Nah, silakan ini kalian baca. Silakan dibaca tentang materi syu'abul iman tersebut. Nah, silakan diskusikan dengan kelompoknya terlebih dahulu. Ini adalah kertasnya untuk nanti membuat mind map gitu ya. Paham? Kelompok auditori, ini Ibu kasih tayangan ceramah yang dimana nanti di dalam ceramah tersebut ada dalil-dalil tentang syu'abul iman. Nah, silakan didengarkan, kemudian nanti silakan kalian diskusikan ke kelompok kalian dan tulis dalil-dalil yang berkaitan dengan syu'abul iman dalam bentuk mind map. Nah, silakan ini rekamannya, silakan didengarkan. Nah, silakan diskusikan mulai dari sekarang, waktunya cuma 10 menit. Baik, waktu diskusi dengan kelompoknya masing-masing sudah selesai. Saatnya kalian mengkomunikasikan hasil analisis kelompok kalian dengan kelompok lain melalui diskusi kelas. Nah, berarti nanti kalian presentasi di depan. Pada saat presentasi masing-masing kelompok Ibu kasih waktu 10 menit saja. Baik, untuk pertama silakan yang presentasi dulu adalah kelompok visual. Silakan kelompok visual maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengertian syu'abul iman atau cabang-cabang iman yang akan dipaparkan oleh Saudari Vera. Menurut Syekh Muhammad Nawawi dalam kitab Enam pilar memiliki beberapa bagian atau cabang dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya.
namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Ada 77 cabang iman, di mana setiap cabangnya merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku beriman. 77 cabang itulah yang disebut syifa beriman. Bila 77 amal tersebut dilakukan seluruhnya, maka sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang belum paham, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Saya mau bertanya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan saudara akan dijawab oleh anggota kelompok kami. Silakan saudari Tasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Pertanyaan tadi adalah sebutkan 77 cabang keimanan. Baik, akan saya jawab. Cabang keimanan memang ada 77. Tapi para ahli hadis menjelaskan dari rangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori atau golongan berdasarkan pada hadis Ibnu Majah berikut ini. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa 'amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambahan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Bagaimana saudari Wuri? Sudah paham belum? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya, adakah yang mau bertanya lagi? Baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, kami ucapkan sekian presentasi dari kami. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasinya bagus. Tepuk tangan buat kelompok visual. Silakan disusun kembali. Selanjutnya kelompok yang kedua adalah kelompok auditori. Silakan kelompok auditori maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang dalil-dalil yang akan berkaitan dengan syu'abul iman yang akan dibacakan oleh saudara Ikhwan. Bid'un nasabuna au bid'un nasibuna sifatun fa'afal la ilaha illa huwa imatatul adat al-qari binal haya usubatun minal iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengatakan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Ibnu Majah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan.
Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, jelaskan maksud dari terjemahan hadis yang saudara bacakan tadi, bahwa kamu itu salah satu cabang dari iman. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Pertanyaan akan dijawab oleh anggota kelompok kami. Silahkan Saudara Vicky. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kami disebutkan secara khusus dalam hadis ini adalah kata sifat malu adalah motivator yang akan memunculkan cabang iman lainnya seperti seseorang akan merasa takut melakukan perbuatan buruk karena secara dasar maluan dalam perubahan yang ada pada diri seseorang karena takut melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan aib. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Saudari Rania? Apakah sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Adakah yang ingin bertanya lagi? Tidak. Karena tidak ada yang bertanya lagi, kami akan akhiri presentasi kami. Apabila ada kata yang tidak enak didengar, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang maju adalah kelompok yang terakhir, yaitu kelompok kinestetik. Silakan kelompok kinestetik maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang makna dan contoh sikap syu'abul iman dalam kehidupan yang akan dipaparkan oleh Saudari Wuri. Makna dan contoh syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang pertama, ma'rifatul bil qalbi atau meyakini dengan hati. Contohnya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Yang kedua, iqrarun bil lisan atau diucapkan dengan lisan. Contohnya, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat baik. Misalnya, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim. Yang ketiga, amalun bil arkan atau mengamalkannya dengan perbuatan. Contohnya, melakukan sholat, melakukan puasa, bersedekah, menutup aurat, tidak menyontek saat ulangan, menyelesaikan tugas tepat waktu. Demikianlah presentasi kami. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan kepada kelompok kami. Adakah yang mau bertanya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan akan dijawab oleh anggota kelompok kami. Silahkan Saudari Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Saudara Rizka. Pertanyaan tadi adalah jelasnya pengertian dari makhlukul bil qalbi, iqrarun bil lisan dan amalun bil aqwal. Baik, akan saya jawab. Amalun bil qalbi adalah meyakini dengan hati. Contohnya, kita yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Amalun bil lisan adalah ucapan dengan lisan. Contohnya, kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Amalun bil lisan mengamalkannya dengan perbuatan. Contohnya, kita sholat wajib atau sholat sunnah. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Saudara Desta? Apakah sudah paham? Adakah yang mau bertanya lagi? Tidak.
Karena tidak ada yang bertanya lagi, kami akan akhiri presentasi kami. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang sopan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, presentasinya cukup bagus sekali, malah. Nah, silakan berikan tepuk tangan buat kelompok kinestetik. Baik, semua kelompok sudah maju semuanya. Kalian semuanya hebat. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, coba Bima simpulkan materi hari ini. Apa sih kesimpulan materi tentang Syu'abul Iman hari ini? Kesimpulan materi hari ini adalah iman adalah keyakinan atau kepercayaan. Pilar iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Syu'abul Iman ada 77 cabangnya. Untuk mempermudah memahami dan mempelajari Syu'abul Iman dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi niat, akidah, dan hati. Terdiri dari 30 cabang. Iman lisan atau ucapan terdiri dari 7 cabang. Iman seluruh anggota 6 anggota badan terdiri dari 40 cabang iman. Baik, pintar sekali Bima. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Alhamdulillah. Sudah paham dengan materi hari ini? Kalau sudah paham, nah ini jika kalian diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa sih bintang yang akan kalian berikan pada usaha yang telah kalian lakukan hari ini? 5 bintang. Baik, Ibu rasa tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai. Dalam pembelajaran tadi kalian sudah aktif semuanya dan mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan pemahaman bermakna untuk materi hari ini. Jadi, pilar iman itu terdiri dari 6 perkara. Kemudian yang disebut 6 pilar tersebut disebut dengan rukun iman. Kemudian iman ini memiliki 77 bagian yang dapat menambah amalan manusia jika dilakukan. Baik, untuk tugas di rumah kalian kerjakan LK mandiri dengan menuliskan nilai-nilai keteladanan. Baik, untuk tugas di rumah kalian kerjakan LK mandiri dengan menuliskan nilai-nilai keteladanan dari kisah inspiratif yang ada di buku paket PAI halaman 32. Kalian kerjakan di buku tulis PAI kalian masing-masing gitu. Baik, karena waktunya mau selesai, silakan meja dan kursi dikembalikan ke tempat semula seperti tadi ya. Baik, terima kasih kalian sudah merapikan kembali meja dan kursinya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri KBM hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.